Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biizni, kelas A20 NIM 228113096. Saya akan presentasi tentang model dan perkembangan studi Islam di kalangan orang-orang Muslim dari klasik hingga sekarang. Sejarah perkembangan studi Islam merupakan penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari kurun waktu ke waktu, sejak zaman lahirnya Islam sampai masa sekarang. Pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang, dalam artian luas bahwa pendidikan Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan lahirnya Islam itu sendiri. Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah usaha Muslim dewasa yang mutakin secara sadar membimbing dan mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik yang optimal perkembangan dan pertumbuhan. Al-Quran dan hadis merupakan bagian dari sumber inspirasi ilmu pengetahuan berisi perintah, kebijakan, penjelasan, sejarah, dan pesan-pesan. Contoh dan pelaksanaan kehidupan Nabi merupakan contoh praktik pendidikan yang dapat ditiru baik secara teoritas maupun praktik. Pendidikan yang berlangsung pada zaman Nabi sebagai pendidik sentral dan sahabat sebagai peserta didik. Nabi sebagai tokoh pendidik menjadi role model seluruh aktivitas namun sekaligus uswatun hasanah yang mempunyai karisma dan spirit yang kuat dalam mengelola materi, tempat, kondisi, masyarakat, dan alat peragaan. Pendidikan Islam terbagi atas 4, yaitu pendidikan Islam periode Rasulullah SAW, pendidikan Islam periode Khulafaul Rasyidin, pendidikan Islam periode Bani Umayyah, serta pendidikan Islam periode Bani Abbasiyah. Ada 3 kerajaan besar pada periode pertengahan tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yaitu Utsmani di Turki tahun 1299 sampai 1922 Masehi, Mughal di India tahun 1526 sampai 1857 Masehi, dan Safawi di Persia tahun 1501 sampai 1732 Masehi. Banyak kemajuan dan dari kerajaan ini dalam bidang militer, namun lemah dalam bidang pendidikan jika dibandingkan dengan kemajuan pendidikan di Eropa. Pendidikan Islam periode kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah kerajaan pertama yang paling lama bertahan dibanding 2 kerajaan besar lainnya, berdiri pada tahun 1299 sampai 1922 Masehi. Pendidikan Islam periode kerajaan Safawi di Persia ini bermula dari gerakan Sufi yang dibentuk oleh Safi al-Din tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Pada abad ke-15, gerakan ini beralih menjadi gerakan revolusioner pada tahun 1501 Masehi, di mana Syekh Ismail dinyatakan sebagai pemimpin. Pendidikan Islam periode kerajaan Mughal tahun 1483 sampai 1530 Masehi. Umat Islam diarahkan pada ajaran ortodok menutup pintu ijtihad. Periode modern dalam sejarah Islam dimulai dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung hingga sekarang. Di awal periode ini, kondisi Islam secara politis berada di bawah penetralisasi kolonialisme. Pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam mulai bangkit dan memerdekakan negerinya dari penjajahan kolonialisme. Faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam diantaranya adalah: pertama, faktor internal, yaitu faktor kebaruan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia Muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Kedua, faktor eksternal, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan
pragmatik umat Islam untuk berjalan secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Secara garis besarnya, pembaharuan umat Islam terbagi menjadi 3 pola. 1. Golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat. Islam harus meniru Barat agar bisa maju mendirikan lembaga pendidikan atau sekolah dengan pola pendidikan Barat, baik sistem maupun isi pendidikannya. 2. Gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber ajaran Islam yang murni. Umat Islam mundur karena telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran yang datang dari luar, lagi asing bagi Islam. Jadi umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam murni yang tidak terkontaminasi oleh ajaran dan paham asing. 3. Usaha pembaharuan pendidikan yang berorientitas pada nasionalisme. Golongan nasionalisme ini berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi objektif. Berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi objek masyarakat pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.